Oke, what's up guys semua. Kembali lagi di channelnya Smeta PGRI 1 SMK PGRI 1 Brondong. Sudah lama sekali kita nggak kepo-kepo rumah guru. Nah, jadi kebetulan hari ini kita mau kepoin salah satu guru yang ada di SMK PGRI 1 Brondong. Ya, beliau ini menurut saya gimana ya? Sebagai motivator kita, motivasi kita, karena beliau ini adalah guru BK. Jadi langsung aja kita kepoin. Gue udah berada di depan rumahnya. Kita langsung ke depan rumahnya. Kebetulan ini banyak anak-anak sekali. Kayak mereka kayak ngajak tawuran kita sebenarnya. Dia langsung dihadapkan dengan bekas burung. Dia 3 burungnya. Nah, dan di sebelah sini juga guys, ternyata beliau ini punya aku juga ya. Wah, beda ontel. Tapi nanti kita tanya, apa dia cuma punya satu sepeda ontelnya atau banyak? Yang kita akan coba untuk mengepoi rumahnya. Mulai ada. Yuk. Wah, Pak Edian Noseri, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, masuk. Kita langsung disuruh masuk guys. Ayo, kita langsung masuk. Waduh, lagi bersih koleksi ceritanya ini. lihat guys. Lagi Koleksinya ini memang Iya. koleksi atau gimana ini Pak? ya, alhamdulillah ini Kak koleksi. Salah satunya koleksi saya memang dari bujang dulu ya, dari sekolah dulu. Kayaknya saya senang betul dengan hal-hal yang memang untuk menunjang rasa kepuasan batin gitu ya. Jadi alhamdulillah dari semenjak SMA dulu sampai sekarang itu koleksian saya ini ya ini hanya beberapa bagian saja gitu kan yang saya punya gitu kan. Masih banyak lagi yang lain di lemari gitu yang memang belum dibersihkan. Kebetulan banget kita datang ke sini, ternyata beliau itu lagi bersih-bersih alat koleksinya. Ini ada apa ini Pak namanya Pak? Oh ini Iya. ini pedang namanya Sayyidina Ali. Oh. Sayyidina Ali. Pedang ini konon dulu Sayyidina Ali ini orang dari Mesir, gitu kan, orang dari Mesir. Cuman ini bukan asli, ya, artinya ini duplikatnya gitu kan. Jadi ini namanya ya seperti ini. Cuman ya ini termasuknya kalau dalam ilmu kolektor itu ini KW2 lah, gitu. KW2. Itu boleh nanya nggak sih Pak? Ya. Belinya teman barang atau ada warisan atau gimana nih? Boleh di ini. Ya, jadi semuanya ini ada yang saya dapat dikasih sama orang tua, ada juga yang dapat beli. Salah satu contohnya kalau yang dari orang tua itu ini. Wow. Ini kujang. Kujang ini ciri khas senjata orang Jawa Barat. Kujang namanya. Itu kujang asli. Ya, kujang asli ini. Karena ini rajahan Arabnya ada dan memang dia terbuat dari kuningan, asli kuningan. Gitu. Kalau kujang. Oh ya, mau tanya, kesibukan Bapak ini kan udah waktu libur. Ya. Kesibukan kalau di rumah ngapain aja sih Pak? Kebetulan karena kita masih booming masalah corona ya. Jadi kita kan diliburkan selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, jadi saya memang sehari-harinya walaupun nggak libur sekolah juga sih, memang saya ngurusin
rumah tangga juga gitu salah satunya kan, membersihkan halaman rumah, kemudian kadang ngepel gitu kan. Di samping itu saya ada kesibukan lainnya itu adalah beternak burung perkutut. Boy. Yang di luar itu tadi? Iya, di samping itu. Di situ ada 9 box yang memang sudah produksi gitu. Jadi artinya itulah untuk artinya menanam saham untuk ke depan. Dan di salah satu box perkutut itu yang satu yang langka sekali adalah perkutut putih. Nah, di situ mungkin bisa dilihat di sana. Itu. Terus saya juga koleksi besi-besi tua, contohnya kayak sepeda, kayak yang di depan contohnya. Sepeda itu sepeda ondel namanya, dari berbagai merek dan juga berbagai asal. Ininya dari salah satu dari mana itu, Jerman, dari India, maupun yang dari Cina. Gitu. Kalau untuk kualitas untuk ininya buatan Indonesia belum ada gitu, karena memang yang saya cari seperti itu. Gitu. Ini anaknya Pak? Iya, ini yang nomor 3 nih. 3. Bapak punya berapa putra dan putri? Kebetulan saya punya anak 4. 4 anak. Putra, putri, putra, putri. Oh, jadi anak saya itu saya kasih nama apa namanya, yang ngambil dari nama ayah dan bundanya. Semua saya kasih nama awalnya Dila gitu kan. Pertama Dila Anugerah Utama, Dila Kayu Al Zahra, Dila Irsad Madani, dan satu lagi itu kebetulan yang si kecil beda juga namanya itu. Ini kan belum semuanya nih koleksinya. Iya, iya. Boleh lihat nggak isi di dalam rumahnya nih? Saya kepo banget. Oke, boleh. Yuk, kita lihat isi di dalam rumah. Ah. Ini foto pas. Ini waktu pas 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini anak yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Gitu kan. Ini tombak ini. Ini tombak ini mungkin kita belum lahir ya. Lahir. Ini tombak ini yang sangat bersejarah di dalam keluarga kami. Ini tombak itu turun-temurun ini. Memang dari kakek dan buyut kami dulu. Kalau selain dari ini saya koleksi. Saya beli dari dari masyarakat lah gitu ya. Dan kemudian ini nah, koleksian saya tuh. Ini asli semua Pak? Asli semua. Batu ini. semua? Batu semua, batu akik semua gitu. Ini juga. Ya, ini. Batu semua. Ya. Itu Dan dapatnya dari mana Pak? kalau batu-batu ini memang saya lihat dari pengrajin, saya beli dari pengrajin, dan juga salah satunya dari mungkin dari batu-batu yang sekiranya aneh ataupun ini saya ini sendiri gitu kan. Saya buat sendiri gitu kan. Nah, kalau kayak gini nih namanya batu bulu monyet namanya. Bulu monyet, iya betul. Bulu monyet. Nah, itu. Terus ini gading ini. Ini kalau kata orang Lampung uncuy. Oh iya, uncuy. Artinya Ya. pipa untuk rokok ya. Panjangnya 13 cm, dan ini satu lagi, ini gading ya, gading Mbak ini. Satu ini 18 cm. Kebetulan saya dapat dari masyarakat juga ya, salah satu masyarakat yang memang mungkin bosan sama ini pipa, dijual sama saya. Dan saya dapatnya juga nggak terlalu mahal pada saat itu, kalau nggak salah 250. Nah, kalau ini cuma 650. Nah, cuma 650 18 cm. Tapi kalau ini Pak, kalau seandainya ini kan saya beli nih 650, panjang 18 cm. Kalau saya jual sekarang 4.000 juga mungkin ada yang mau. Karena ini gading asli. Gitu. Jarang ada orang yang ada gitu kan. Nah, ini semuanya kalau boleh tahu ini biasanya Pak ya. iya. Ini ada yang KW atau ada yang asli semua? Gimana nih Pak? Ada yang KW juga nggak sih? Yang tentang apa ini? Ini nih kalau batu akik nih, biasanya kan standarnya batu akik itu berapa sih harganya? Standar itu relatif ya, kalau Relatif ya? relatif. Karena kalau batu akik ini kan kalau kita
hobi nih ya, berapapun kita beli Iya, gitu benar. istilahnya kalau kita hobi gitu kan. Iya. Nah, jadi salah satunya saya juga suka ini nih, jam tangan nih. Jam tangan ini dari Saudi nih. Ini Seiko 5 dari Saudi. Kemudian ini yang saya pakai harian saya ini. Nah, kemudian ini pakai harian saya. Nah, jadi ini juga udah berkurang gitu kan. Apa namanya koleksian ini karena sudah terlalu banyak dan kena itu mesin. Akhirnya ada yang saya bagikan juga sama kawan-kawan ataupun sama ponakan. Kalau betak ini berat harganya berapa Pak? Paling mahal Bapak beli? Selama saya bikin beli itu ya kisaran enggak kalau jutaan, kisaran 400 sampai 500 ribu Standar berarti ya? standar. Berarti mahalan Oh iya, Gading. gading ini sangat mahal dan jarang nih orang yang punya gitu, ibaratnya kan orang-orang pilihan lagi istilahnya kan yang punya gading gitu kan. ini dipakainya memang kalau kondangan dipakai ganti-gantian atau memang yang biasanya kalau orang kalau udah suka satu aja? Oh iya, kebetulan ini semua pernah saya pakai semua gitu kan ya, karena berhubung sudah nggak zamannya lagi kali ya, nggak zamannya lagi, jadi sehingganya saya pakai yang satu ini namanya Solar Aceh, namanya ini Solar Aceh. Nah, jadi karena ini identiknya apa dengan ini ya serasi gitu mak. Kita lanjut lagi ke bagian belakang, kita kepo-kepoin bagian Oke. belakang. Silakan. Wah, ini foto pernikahan tahun Oh, iya. berapa nih Pak? Ini kebetulan kami lagi pas resepsi pernikahan kami di tahun 2004. Kami 2004 nikah itu di tanggal 27 April. Nah, ini ya masih Masih gitu, muda banget, masih imut lah ya. Nah, Bali berantakan. Oh iya, ini apa? Kalau memang suka koleksi juga TV ini atau memang udahlah beli yang kecil aja? Jadi gini, ya betul. Jadi sebenarnya TV kita itu kan ukuran 32 in, Iya. ya LED gitu kan, LED yang apa namanya itu LED. Jadi kemarin 1 minggu yang lalu mati. Nah gitu, makanya ini saya kebetulan ada TV ini yang untuk kamar, ya akhirnya masuk ke sini gitu kan. Bukan memang nggak koleksi, bukan ya? Bukan, ya cuman ini aja gitu. Aduh berantakan ini saya. Aduh. Ini lampunya. Ya lampu ini Kuno banget ya Pak ya? kuno nih. Di sini ada yang kuno itu. Kuno semua ini kalau lampu macam. Di mana lagi nih Pak kalau koleksi? Paling banyak. Koleksi saya rasa di lemari depan. Oh. Kalau untuk barang-barang tua yang sifatnya keramik gitu kan. Cuman kalau untuk pakaian-pakaian ya maksudnya adat Lampung segala macam ya ada di lemari kamar gitu. Gitu. Bapak kalau Bapak ini kan sebagai guru BK di SMK PGRI Rondo, ada nggak sih apa namanya? Kalau nggak ngelajar, ada nggak sih geseran ke kerjaan lain gitu? Sampingan lah. Sampingan. Ya kebetulan kalau saya lagi menekuni masalah apa namanya masalah ini apa namanya burung ini ya. Nah, dan juga saya mulai masuk di hari kedua ketiga ini saya rencana mau mengepul barang-barang rongsok. Gitu. Jadi untuk istilahnya pakai tambahan kita. Oh iya. Ya. Ini ruangan sholat ya Pak? Ya, ruangan ibadah kita ini. Ya, namanya beginilah. Gitu. Kalau nggak salah Ada ini khusus ya. di ruang makan. Nah ini ruang makan ini dapur, sangat berantakan sekali. Karena kebetulan lagi sendiri sama anak-anak gitu. Bapak sering ke kebun nggak? Punya kebun nggak Iya, kira-kira? ada. Karena saya lihat ini. Iya, yang ada. Ya ini salah satu peralatan saya yang kalau untuk ke kebun, gitu kan. Ada arit ya, ada golok, gitu kan. Jadi seperti itu. Mau kemana lagi nih Pak? Kira-kira. Kita mau Oh kemana iya, lagi nih? ke depan silakan. Oke. Ya. Nah, kepo-kepo di
di depannya. Ya ada. Lagi ya. Ada tamu. Jadi lagi ada tamu. Nanti ada tamu jadi ya. Oke guys, kita mau ke depan dan kita mau lihat lagi koleksi-koleksi apa saja yang dimiliki oleh guru kita Pak Edian Noveri SPD. Ya. Nah, ini ruangan apa Pak? Ini ruang latihan ini. Kebetulan. Bukan ruang tamu. Ruang tamu di situ berarti. Ya bisa ruang tamu ya bisa, cuman yang sehari-harinya dipakai untuk latihan anak kita belajar organ lah ya. Di sini. Oh, dia bisa organ juga. Bisa. Nah ini anak tertua, anak tertua saya. Ini ponaan ini, Rido. Ini Tabang Tama yang tertua gitu kan. Jadi sehari-hari memang latihan gitu di sini. Gitu. Yang nomor 2 ini. Nomor 4 ini. Oh, ini yang bungsu. Ya. Kita ke ruangan. Nah ini salah satu usaha kita. Usaha kita ya beternak apa namanya burung butut gitu kan. Jadi inilah aktivitas kita. Nah ini nomor 3 nih. Irsat. Iya, boleh dikenalin Pak nama gurunya ini Pak. Ya ini Kira-kira Najwa. mau dijual nggak Pak? Ya. Jadi Takutnya saya mau beli gitu sama Bapak, kan boleh sama Bapak. Oh iya boleh aja. Cuman kebetulan ini kan kita baru penangkaran. Penangkaran jadi kita belum bisa lepas ini ya, karena ini semua indukan ada 9 box ya, termasuk yang di belakang sana. Nah gitu. Jadi memang ini sudah ada namanya masing-masing sesuai dengan dirinya. Jadi kebetulan ini Nakula, Bison itu. Jadi dia punya ring, gelangnya itu namanya itu. Gitu. Kenapa Bapak milih burung begini? Memang gimana, apa memang suka aja gitu sama burung ini, atau kalau dijual mahal atau gimana, kan masih ada burung-burung yang lain gitu? Ya, secara kebetulan memang saya pelihara ini memang dari kecil ya, mungkin dari umuran 4-5 tahun saya sudah diajari orang tua saya untuk pelihara burung ini. Kenapa? Karena burung ini beda dengan burung-burung yang lain. Suara burung ini tidak bisa dimiliki oleh burung-burung yang lain. Dan juga secara memberikan makannya juga nggak ribet gitu. Di sini cuma kasih makan sama air minum saja gitu. Jadi mereka makan sendiri gitu? Makan sendiri gitu. Jadi kalau yang lain-lain itu kan perlu adanya jangkrik. Ini abang Apri. Guru apa? Ranger. Oh, guru rangernya. Guru, iya, guru Les. les. Oh, les sih. Apa? Bang Tama. Bang Tama. Khusus piano aja sih gimana? Khusus belajar Oh, aslinya orang mana Bang? aslinya dari Kubu Batu. Kubu Batu. Memang dekat dengan Pak Edian atau gimana? Ya, secara memang lebih dari dekat lah. Wah, lebih dari dekat ya. Memang kalau
kepo nih ya. Ya, ada apa? Pak Edian kayak ini gimana? Enak nggak? Kalau untuk beliau. Jujur saya dengan Pak Edian ini ya saya Berat ngomong. Gimana Ya. jelasin aja nih sama pemirsa di luar sana. Gimana ya, sih? saya dengan Pak Edian ini ya ada punya ya cukup baik, lebih daripada baik. Lebih daripada itu ya saya juga menganggap dia sebagai kakak saya sendiri. Samping itu dia juga Dewan juga ya sedikit banyaknya ya membimbing saya juga, dia juga menganggap saya sebagai adiknya. Lebih dari itu juga ya sudah lebih dari keluarga lah. Alhamdulillah. Artinya enak lah gitu sama Pak Edian. Ya, Oke, kita akan lanjut. Kita mau ikut nggak bang ke sebelah kita lihat koleksinya Pak Edian? ayo. Oke, yuk. Oke, sama Pak Edian. Ya. Ya, ini dari India ini. Oh ini dari Dari India. ini. Sudah dari ini. Cina, dari India juga. Ah, Ini memang koleksinya setelah bapak muda sudah besar seperti apa? Memang apa dari kecil ini? kebetulan sepeda ontel ini saya kumpulkan baru 10 hari ini. 10 hari. 10 hari, termasuk Bang Apri juga kaget karena waktu beliau datang ke sini latihan organ itu baru 2. Nah begitu dia hari ini datang, ini udah ada 6 gitu. Jadi sangat pesat karena saya memang gila di koleksi gitu kan. Jadi apapun itu saya koleksi. Begitu. Cuma ini buat pajangan aja atau gimana? Iya. Sering dipakai Jadi buat pajangan ada 1-2 sepeda yang memang saya suka nyore sama anak-anak. Jadi artinya di sini ada kembali lagi kekuasaan batin tersendiri gitu untuk koleksian saya ini gitu kan. Karena memang ya inilah rencananya mau saya buatkan museum pribadi gitu. pribadi karena banyak barang-barang dari peninggalan almarhum dan almarhumah itu yang semua berharga dan rencana akan saya koleksi di sini gitu kan. Jadi supaya aman gitu kan. Jadi ini sementara PAUD sekaligus tempat koleksian saya sekaligus tempat naruh alat-alat organ. Nah gitu. Nadila Musik, Ya. pimpinan Bapak Edian Noveri. Iya. Ini memang punya outfit sendiri Pak. Iya. Kebetulan kita dari ngerintis organ Nadila Musik ini dari tahun 2018. Berarti ya, berarti baru 2 tahun inilah. Gitu. 2 tahun jalan ini kita sudah punya profesi apa namanya? Organ gitu kan. Karena suka musik juga. Ya, suka Makanya musik. sama anak juga suka musik juga. Iya. Ini guys yang bikin gue penasaran. Ini lampu apa? Patromak. Ya. Dari zaman kapan nih Pak? Ini asli semua nih Pak. Asli semua. Itu kebetulan Patromak saya ambil atau saya beli dari masyarakat gitu. Masyarakat yang memang sudah tidak menggunakan Patromak lagi dan disingkirkan lah ibaratnya. Ada yang di loteng, ada yang di bawah Oh. tempat tumpukan kayu saya beli gitu kan. Ini udah pecah, nggak mau ada pikiran untuk didandan gitu Pak atau gimana? Ya, sementara belum. Soalnya saya pengen keasliannya gitu. Jadi artinya kita beli seperti itu ya udah kayak gitu aja gitu. Jadi kayak model kayak gini nih kan, seret anti. Sama dipikir-pikir ini buat apa gitu kan? Cuman ya itulah ada semacam chemistry sendiri gitu kan. Ada aura-auranya dia sendiri gitu artinya. Barang-barang tua ini kita memberikan semacam kepuasan. Tanduk. Oh ini juga banyak tanduk. Itu tanduk asli apa enggak? Asli. Enggak. Asli ya? Ya. Itu udah asli dari hewan Pak? Iya. Rusak. Oh ini rusak. Nah, ini radio cawang.
tahun mungkin tahun 60-an ya. Ini saya beli dari masyarakat ini. Gitu. Jadi masih banyak hal yang Koleksi. ya ini stiker-stiker. Oh, stiker-stiker. Oh, ini punyanya ibu. Ya, Ibu, koleksiannya kalau nggak salah ibunya. ibu kayaknya. Ya. Saya kepo-kepo di rumahnya kepala sekolah. Itu kemarin tuh dia punya koleksi sepatu. Dia hanya punya koleksi sepatu. Dan bapak, saya datang banyak banget koleksinya. Kalau sepatu, kira-kira ada nggak koleksi sepatu? Kebetulan kalau saya sepatu nggak begitu boros ya, nggak begitu suka juga mengoleksi sepatu. Soalnya kalau menurut saya sih ya bagus juga kalau ada yang uang lebih gitu kan. Cuman yang jelas pemanfaatannya itu kan lebih ya kecil lah gitu, kecil. Masalahnya kita kadang-kadang berbosan gitu kan. Makanya saya kalau itu cuman 2-3 pasang sudah cukup. Dan baju-baju pakaian juga hanya beberapa pakaian saja, karena selain dari itu kalau saya udah nggak suka langsung saya hibahkan ke orang yang suka gitu. Kita boleh terus. Ya. Oh, ini pautnya. Ya. Ini khusus buat koleksi bapak dan ini pautnya. Ya kalau ini ya paut ini. Nah kebetulan juga ini ada tumpukan kursi. Kebetulan ini punya Persatuan Hukum Kematian desa kami, Rukun Hanggom Jejama namanya. Nah ini saya sebagai ketuanya juga di sini, ketua daripada Rukun Kematian. Jadi semua peralatan kematian itu adanya di sama saya. Gitu. Gitu. Termasuk kursi ini. Kursi ini, termasuk diesel, alat-alat. Disimpan di sini semua, kasih kepercayaan ke bapak. Iya, gitu, bapak. Jadi bapak ini dia sebagai ketua pembina di Ya, apa namanya penyelenggara PAUD, saya ketua Hukum Kematian. dan bidang konseling guru BK juga. Artinya kan guru BK ini kan berfungsi ya. Guru BK ini fungsinya kan untuk memotivasi anak-anak yang bandel gitu kan. Bukan gitu Pak? Iya. Iya benar. Jadi untuk fotonya Pak Edian pas masih tahun berapa nih, Pertama. Pak? Boleh tahu? Tahun pertama di tahun 2000 berapa ya lupa saya. Masih kurus banget ya Pak ya? Iya, masih kurus itu. Oh ini ibu juga. Betul. Kalau ibu ini asli orang mana sih, Pak? Kalau ibunya ini dia asli dari Kota Jawa. Kota Jawa. Kota Jawa, Kecamatan Wairilau. Oke, jadi boleh di mana nih kalau kita tidak jauh? Kita di Badoman kayaknya. Oke, siap. Ya. Ya, boleh. Oke, teman-teman Semeta kreatif, kita tadi sudah kepo-kepo koleksi dari Pak Ediano Ferry SPD. Sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang kehidupannya Pak Edian seperti apa, dan juga apa. Ya intinya kita akan tanya-tanya banyak hal tentang beliau. Oke, sekarang kita udah sama Bapak Ediano Ferry selaku guru BK di SMK PGRI 1 Kedondong. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu bidang konseling kami itu yang mana sih, inilah orangnya gitu. Jadi Pak, ini saya mau tanya sama Bapak. Ini kan tadi saya udah banyak banget tanya masalah koleksi lah ya. Iya. Sekarang saya mau tanya beda lagi. Ini Bapak ini membangun rumah sejak tahun Dari sejak tahun 2008. Ya, waktu saya masih sekolah SMA kelas 2. memang asli orang sini. Ya, saya memang kelahiran di sini pada yang kelahirannya itu di tanggal 6 November 1979. Gitu. Jadi saya memang lahir di sini dan besarnya di sini.
Bapak kalau ngelajar di SMK PGN 1 Kedondong itu sudah sejak kapan? Saya dari 2002. 2000. Nah, pada saat itu Pak Asep Sobandi. Oh, Pak Asrul. Ya Asep Sobandi yang kepala sekolahnya. Si Pak Asrul Sobandi sampai sekarang. Ya, Artinya sudah berapa belas tahun? ada 20, ya sekitaran 20-an lebih lah. 18 tahunan lah. 18 tahun. 18 tahunan. 18 tahun. Kalau kesahnya dalam mengajar siswa itu apa sih, Pak? Sebenarnya keluh kesahnya sih ya namanya di dunia pendidikan ya, Ya. apalagi sekarang kan dunia pendidikannya adalah tidak terlepas dari yang namanya hak asasi manusia, perlindungan anak gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan segi pendidikannya, memang enakan pada saat zaman kami belum ada ibaratnya perlindungan anak ataupun HAM itu tidak terlalu diikut campurkan di dalam dunia pendidikan gitu. Sehingganya guru pada saat itu dia memberikan suatu pendidikannya itu memang betul-betul luar biasa gitu kan, dan anaknya pun ada semacam ketakutan gitu kan, dengan guru itu masih dihargai, masih dihormati, dan guru pun mendidik anak-anak itu pada saat itu benar-benar gitu kan. Jadi memang hukuman itu diberikan sesuai dengan kesalahannya gitu, dan itu diberikan sama guru, ya anak muridnya pun semacam segan gitu kan dengan gurunya gitu. Beda dengan sekarang gitu kan. Kalau sekarang ini kan guru lebih hati-hati mengajarnya, ya kan, karena kalau keras dikit khawatir tidak senang dilaporkan gitu kan, karena alasannya melanggar HAM lah dan sebagainya begitu. Tapi biasa nih, Pak, istri itu kalau di rumah galak apa gimana sih sama apa kita cowok kalah sama istri atau gimana? Biasanya kan gitu. Kebetulan begini, sebenarnya enggak sih ya. Ada kalau cerewet sudah Ya, mayoritas umum, ya, ya, umum ya. Mayoritas perempuan itu cerewet. Cuman yang jelas bagi saya, istri saya itu orangnya fleksibel gitu kan. Ya artinya di mana yang dia harus marah, di mana dia harus menasehati, di mana dia harus istilahnya melakukan aktivitas ataupun perintah gitu kan. Jadi sampai sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik aja gitu ya. Jadi istri saya itu ya memang saya bersyukur gitu kan punya istri beliau gitu kan. Ya rajin, jadi alhamdulillah sekarang ini ya sudah menyandang sarjana kan. Ya aktivitasnya sehari-hari selain dia sebagai rumah tangga yang mengurusi anak dan suami, dia juga ibaratnya punya aktivitas mendidik gitu kan, tenaga pendidikan dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini dari jam 8 sampai dengan jam 10 PAUD itu, dari jam 10 sampai jam 1 itu di SD. Tapi dengan gaji Bapak yang sekarang kira-kira mencukupi nggak sih dengan kebutuhan keluarga yang ya lumayan banyak gitu, karena kan anak sekolah segala macam. Gimana, Pak? Iya, jadi saya apapun itu, pekerjaan apapun itu, penghasilan, yang jelas saya sangat bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah itu sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Ya alhamdulillah, saya dari tahun 99 saya mengajar hingga tahun 2020 ini, saya dibilang ya aman-aman saja gitu kan. Kalau dilihat dari penghasilan ataupun itu relatif keperluan ya kan. Cuman apapun itu nyatanya yang keinginan saya terwujud semua gitu kan. Saya ya bisa tadi istilahnya Bang Anda lihat ya, itu kan semua koleksian saya, kemudian saya juga ngurusin anak-anak, ngurusin
pakan burung, karena kita beternak burung gitu kan ya. Jadi ya sampai sejauh ini yang sifatnya gimana ya, ibaratnya keteteran minus betul gitu ya, alhamdulillah enggak. Artinya walaupun kita ada kekurangan cuman enggak begitu parah gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah, semoga subhanahu wa ta'ala, artinya saya masih diberikan rezeki lah. Tapi ada nggak sih cita-cita anak gitu, keinginan anak gitu, ya aku itu pengen ini pengen itu nanti sih nggak ada uang. Kadang-kadang yang paling manja itu siapa sih di antara mereka berempat? Pengen ini pengen itu kalau diajak kemana-mana gitu. Oh ya, jadi alhamdulillah. Nah ini juga saya bersyukur, saya punya anak 4 itu karakternya beda-beda. Dan alhamdulillah juga semua pasti sama sih, ada keinginan gitu kan. Cuman saya kasih pengertian ketika saya belum ada uang, budget atau apapun itu yang sekiranya untuk membeli yang mereka inginkan, saya bilang baik-baik sama mereka bahwa sabar ya nak, gitu kan. Ayah belum punya uang, kita tidak ada dulu keinginannya, insyaallah. Dan itu memang ketika saya dapat rezeki, saya langsung gitu kan, saya langsung istilahnya mengabulkan keinginan mereka walaupun tertunda gitu. Tapi ya alhamdulillah, artinya sama dengan anak-anak yang lain, sampai sejauh ini kebutuhan mereka bisa saya penuhi. Walaupun ada jalannya lancar, ada juga jalannya itu tertunda karena memang berbagai macam kendala gitu. Iya. Ini kan bapak kan ibu SPD. Iya. Jadi dua-duanya sarjana. Iya. Pasti semua orang tua pengen yang namanya anaknya sarjana seperti ayahnya. Sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Kira anak bapak udah ada nggak omongan ya aku pengen nanti kayak ayah, terus aku pengen cita-citanya kayak ayah, atau enggak ada yang udah ngomong ya aku pengen jadi polisi, itu menurut bapak gimana? Iya. Atau bapak dukung atau gimana gitu? Iya. Yang jelas dari ketiga anak-anak yang sudah sekolah gitu kan ya. Artinya kalau yang kecil kan memang masih kecil ya. Artinya ketiga anak yang sudah sekolah ini, yang sudah bisa bicara, ya mereka menginginkan istilahnya cita-citanya itu ya yang mulia lah, semuanya mulia ya. Salah satu contohnya kayak si kakak kayonya gitu kan, anak yang nomor 2, dia punya keinginan untuk apa namanya kuliah di bagian anak lah Pak ya. kita
memperjuangkan memang untuk anak segala macam sesuatunya itu kita kebutuhan itu, karena memang ya kalau kita sudah berikan yang terbaik buat mereka apapun itu kita udah nggak salah lagi selaku orang tua gitu kan. Yang penting kita sudah realitanya udah terbukti gitu kan gitu. Walaupun kita merasakan ada semacam kegagalan dikit lah, dalam artian kegagalan itu keinginan tertunda gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Oke, begitu guys, kita berbincang dengan Pak Iden Novira SPD sebagai guru BK SMK PGN 1 Brondong. Kita mau tanya Apa yang tadi sini banyak lagi? ikan apa? Ikan air minum ini. Kurang banyak. Air gas, meledak, jangan kita, kami lagi apa ya, setelah beres di film ini salah satu media ya bantu makasih banyak media, semoga masyarakat Ibu Eka dapat amin kita